Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Dalam ayat 19 dan 20 tertulis demikian. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengeluk-elukkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Tema renungan kita, kekuatan kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita ketika mengalami perlakuan yang tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah hati kita masih memiliki kasih terhadap orang tersebut? Dalam bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus dapat menunjukkan kasih-Nya ketika mengalami pukulan, diludahi, bahkan diolok-olok dan disalibkan dengan sengaja oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami proses penderitaan. Pertama, penderitaan mental. Ketika berada di Taman Getsemani, dia sangat takut dan gentar. Bahkan mengatakan kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Lalu Yesus memberikan pesan kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan." Kedua, penderitaan emosional. Ketika Yesus ditangkap, salah satu muridnya yang bernama Yudas mengkhianatinya. Kemudian Petrus menyangkal Yesus dan murid-muridnya meninggalkannya. Dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-50 berbunyi demikian, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Artinya saat itu Yesus menghadapi lawan seorang diri tanpa ada yang menemani dia. Ketiga, penderitaan fisik ketika Yesus di hadapan Pilatus, yaitu orang-orang Yahudi memberikan hukuman cambuk tanpa membatasi jumlah pukulan, bahkan mengolok-olokkan dia. Keempat, penderitaan spiritual. Ketika Yesus disalibkan, banyak orang berkata, "Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Dari peristiwa yang Yesus alami inilah kita dapat melihat bagaimana kekuatan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi hidup kita. Yang pertama, melalui pengorbanannya. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib melambangkan kasih-Nya yang luar biasa bagi umat manusia. Ia rela mengorbankan dirinya dihina, diludahi, dicaci maki, dihujat, diolok, dan lain sebagainya. Hanya karena Ia mengasihi manusia yang melakukan perbuatan dosa. Posisi kita sebagai manusia tentu saja tidak sanggup menanggung penderitaan yang Yesus alami. Kita bisa marah, bahkan menyimpan dendam, namun berbeda dengan Yesus. Keselamatan yang Ia kerjakan di kayu salib sangat sempurna. Bahkan pada detik-detik terakhir saat Ia disalibkan, Ia berseru kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yang kedua, melalui pengampunannya. Kekuatan kasih Tuhan Ia berikan melalui pengampunannya. Dalam Lukas 23 ayat 34, perkataan yang keluar dari mulut Yesus sangat jelas, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan dalam ayat 43, Ia mengatakan kepada orang berdosa yang ada di sebelah salibnya, demikian, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengorbanan dan pengampunan yang Yesus berikan adalah bukti kekuatan kasih-Nya kepada semua orang. Jika selama ini kita masih selalu hidup dalam dosa, mari meminta ampun kepada Tuhan, karena pengampunan yang Tuhan berikan akan memulihkan hidup kita. Sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi memberikan keselamatan bagi hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.